Salam, selamat sore saudara semua. Hari ini kita pengen live karena ada topik yang menarik, ada isu yang menarik untuk dibicarakan. Yaitu ya kita tahu bersama akhir-akhir ini ada viral video dari seseorang bernama Paul Zhang yang diduga melakukan penistaan agama terhadap agama Islam. Nah, akibat dari videonya tersebut, dia dilaporkan dan kemudian sudah ditetapkan jadi tersangka kalau tidak salah oleh polisi, dan sekarang ini polisi sementara melakukan pengejaran terhadap Paul Zhang. Nah, ini video ini menjadi viral di mana-mana, ditanggapi di mana-mana. Beta lihat di beberapa kanal YouTube. Ini orang-orang membahasnya dan menjadi ramai, termaksud di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier. Nah, beta baru saja nonton channelnya Deddy Corbuzier, di mana dia podcast dia bersama seorang yang katanya pendeta. Beta juga belum tahu pendeta ini siapa, belum kenal, hanya katanya pendeta Yeri namanya. Menarik, mereka membahas terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Paul Zhang ini kurang lebih setengah jam. Tapi ada hal yang menarik dari pembahasan mereka, yaitu pendeta Yeri nampaknya dia tidak begitu menyukai perdebatan ini. Beta tidak tahu sebenarnya apa hubungan antara penistaan agama dan debat ini. Tapi mungkin patut diduga karena biasanya penistaan agama itu sering terjadi, atau mungkin banyak juga, acap kali banyak terjadi ketika dua pihak berdebat. Di antara perdebatan agama itu ada pihak-pihak yang berdebat, kemudian di media sosial ini kan kita tidak bisa melarang orang ikut nimbrung dalam berkomentar. Mungkin dua orang yang berdebat, tapi mungkin ada orang lain datang kemudian mulai mencaci maki dan sebagainya. Akhirnya perdebatan itu sudah tidak lagi debat adu argumen, tetapi sudah berisikan hal-hal yang sifatnya ad hominem secara teknis, atau bisa sebut sebagai penistaan agama. Nah, akhirnya timbullah penistaan agama ini. Nah, yang menarik adalah ketika pendeta Yeri ini mengatakan bahwa ketika Tuhan ditempatkan dalam perdebatan dan untuk melihat menang kalah, dia tidak begitu tertarik gitu. Beta tidak tahu apakah dia sejauh mana dia belajar tentang Alkitab, tetapi Alkitab banyak menulis tentang terkait perdebatan gitu. Kalau dalam bahasa Alkitab disebut apologetika gitu. Misalnya 1 Petrus 3 ayat 15 gitu. 1 Petrus 3 ayat 15 itu jelas itu menulis bahwa setiap orang Kristen, setiap orang beriman itu harus siap untuk mempertanggungjawabkan iman yang ada pada kita kalau orang mempertanyakan gitu. Jadi itu secara gamblang 1 Petrus 3:15 katakan itu. Jadi sebenarnya berapologetika atau kita sebut sebagai berdebat itu hal yang boleh dilakukan dalam kekristenan. Walaupun kekristenan tidak melulu soal perdebatan atau debat, tetapi perdebatan itu bukan suatu hal yang haram, tabu, atau tidak boleh dalam kekristenan. Alkitab malah menuliskannya gitu. Dalam ayat-ayat di Galatia juga dikatakan, Galatia 4:16 kalau tidak salah, dikatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku menjadi musuhmu. Nah, itu juga suatu bentuk mengemukakan argumen di sana. Orang yang berbeda pandangan atau berbeda ajaran dengan kita. Atau dalam Ayub 6 atau kita lupa, di situ juga tertulis bahwa aku masih muda tapi aku juga ingin mengemukakan pendapatku. Nah, itu tidak salah juga, dan itu mengindikasikan Alkitab tidak pernah tabu dengan perdebatan. Apologetika itu diajarkan dalam sekolah-sekolah teologi, dan apalagi dalam perjanjian baru itu berisikan banyak sekali perdebatan. Yesus berdebat dengan para ahli Taurat, imam-imam itu berdebat ketat sekali, dan Yesus berargumen dengan valid gitu, melakukan serangan terhadap argumen-argumen ahli Taurat, mempermalukan mereka dan mengalahkan, mematahkan argumen mereka. Para rasul juga demikian, Paulus,
Bahkan Diaken Stefanus mati dirajam karena berdebat, dan dia argumennya kokoh. Akhirnya dia, para imam-imam itu merasa tersinggung dan dia dihukum mati dirajam. Itu mati karena berdebat itu, Stefanus. Kebetulan Stefanus nama mirip dengan beta. Kita dua sama-sama diaken. Hanya semoga beta tidak mati seperti Stefanus yang mati dirajam gitu. Nah, ini menarik. Nah, tapi pendeta Yeri dalam podcastnya Deddy Corbuzier, dia nampaknya tidak begitu menyukai perdebatan. Padahal perdebatan itu bukan hal yang tabu dalam Alkitab. Beta tidak tahu sejauh mana pendeta ini belajar tentang atau baca tidak dia terkait fakta-fakta yang sudah beta sebutkan yang tertulis di Alkitab, itu beta tidak tahu. Tetapi atau mungkin teologinya berbeda dengan apa yang beta pahami, beta tidak tahu. Tetapi Alkitab secara gamblang, secara eksplisit menuliskan bahwa apologetika itu bukan sesuatu yang haram, dan orang Kristen memang harus mempertanggungjawabkan imannya secara argumen. Dia harus, orang Kristen harus berargumen, harus bisa berargumen gitu, dan mempertanggungjawabkan imannya melalui argumen. Nah, sekarang yang menarik yang perlu kita bahas adalah ketika orang menghubungkan antara debat dengan penistaan. Nah, ini padahal dan penistaan ini dua hal yang berbeda. Tapi ketika orang ngomong penistaan agama, maka yang orang larang adalah debat agama. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi suka orang hubung-hubungkan gini. Nah, kenapa dua hal ini berbeda dan orang hubung-hubungkan? Untuk yang menarik gini, beta coba ambil contoh yang lain. Misalnya dalam perdebatan politik. Kalau kita mau bicara tentang faktor kericuh debat agama dan debat politik, kalau misalnya boleh dibilang debat politik tidak kalah ributnya dan ricuhnya. Debat politik politik ini bisa menghasilkan banyak hal, bisa menyebabkan peperangan, perdebatan. Dan di televisi misalnya kita nonton saja ILC, itu perdebatannya bahkan sudah bisa saling maki dan saling mau adu fisik. Tapi apakah debat politiknya dilarang? Tidak pernah. Yang disalahkan adalah pelaku politiknya atau pelaku debat yang berdebat dengan tidak dengan baik. Bukan politiknya disalahkan. Tapi kalau dalam agama, ketika terjadi penistaan agama, yang disalahkan adalah perdebatan agama. You see, sudah lihat standar gandanya di situ, sudah lihat kelemahan argumennya di situ. Kalau dalam dunia politik terjadi perdebatan panas alot sampai caci maki, yang disalahkan itu orang-orang yang berdebat, orang-orangnya, bukan debat politiknya. Tetapi dalam debat agama, ketika terjadi penistaan, yang disalahkan adalah debat agamanya. Sudah paham kan? Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini beta pikir juga kegagalan memahami juga yang dilakukan oleh pendeta Yeri di podcastnya Deddy Corbuzier. Dia seolah mengatakan bahwa penistaan agama itu ya penyebabnya karena perdebatan agama ini, dan dia tidak setuju dengan perdebatan agama. Beta pikir dia keliru besar, sangat keliru, dia salah. Nah, sekarang beta bedakan antara dua hal, antara perdebatan atau debat dengan penistaan. Apakah debat itu? Nah, debat itu kalau secara teknis keilmuan, debat itulah adu argumen. Kita mengadu validitas argumen, atau misalnya antara dua pihak saling menguji validitas argumen. Nah, itu dalam dunia keilmuan itu hal yang biasa-biasa saja, wajar, dan memang harus terjadi. Apalagi dalam sains misalnya. Sains itu memang harus diperdebatkan semua teori-teori. Dalam filsafat itu diperdebatkan semua teori-teori kebenaran, itu diperdebatkan, dipertanyakan, dan diuji. Dan tidak ada yang menganggap itu suatu dosa besar atau kesalahan, tidak ada. Tapi kalau terjadi di agama, itu menjadi suatu dosa besar, dan wow, bisa memberi respon yang luar biasa. Orang bisa beranggapan miring terhadap orang yang berdebat tentang agama. Entah dari mana mulainya asumsi buruk seperti ini, beta tidak tahu. Tapi beta sendiri mengalami selama bertahun-tahun debat, tidak sedikit pihak yang suka bilang, apa sih debat agama, apa sih gini gitu. Nah, kembali lagi, soal debat itu adalah adu argumen, adu validitas argumen. Jadi kalau antara dua pihak ya menguji apa argumen yang paling kuat. Nah, itu memang debat itu seperti itu. Lalu apa itu penistaan agama? Penistaan agama itu adalah bentuk
penghinaan, pencemaran atau pelecehan terhadap ajaran agama lain. Nah, dalam teknis logika atau debat itu, dalam ilmu logika itu disebut melakukan logical fallacy atau kesalahan logika. Nah, kesalahan logika yang paling sering dalam penistaan agama itu adalah ad hominem atau abusive ad hominem. Nah, ad hominem ini bisa kita lakukan terhadap orang ataupun terhadap lembaga atau ajaran agama. Misalnya gini, kalau beta berdebat dengan muslim misalnya, ketuhanan Yesus, apakah Yesus Tuhan atau bukan, yang dikemukakan situ harusnya argumen. Yesus Tuhan, misalnya pihak Kristen harus katakan Yesus Tuhan karena bla 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 bla, karena premisnya ini dan kesimpulannya adalah maka Yesus Tuhan. Nah, muslim harus membuat argumen juga bahwa Yesus bukan Tuhan dengan premis bla 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 bla, maka kesimpulannya Yesus bukan Tuhan. Itu yang diadu. Tapi kalau misalnya saya bilang gini, Yesus itu Tuhan, lupung, misalnya dalam bahasa Kupang, lupung Nabi Muhammad tuh yang nabi palsu dan mahal. Nah, itu pertama, dia mendelta red herring atau sudah tidak membahas isu lagi. Yang kedua, dia menyerang ajaran lain secara membabi buta. Nah, itu masuk dalam penistaan. Itu masuk dalam penistaan. Demikian juga sebaliknya. Misalnya orang muslim misalnya tidak membuktikan dengan argumen Yesus bukan Tuhan, tapi malah dia melecehkan apa tuh di tiang salib pakai kolor kedinginan dan sebagainya. Nah, itu disebut penistaan. Dia tidak mengemukakan argumen, tetapi dia melecehkan ajaran agama lain. Nah, sudah bisa lihat kan perbedaan antara debat dan penistaan. Memang kalau dalam perdebatan itu, kalau orang tidak belajar logika, orang tidak belajar ilmu tentang bagaimana argumen itu, orang akan sulit menilai ini nih sementara debat atau sementara melecehkan agama gitu. Intinya gini, kalau debat atau adu argumen itu harus ada premis-premis yang mendukung kesimpulan, itu disebut debat. Tapi kalau penistaan, mereka tidak perlu premis-premis pendukung argumen, kesimpulan mereka klaim saja, klaim atau kesimpulan mereka langsung klaim bahwa Kristen salah ini atau Islam salah ini. Nah, itu sudah melakukan penistaan. Nah, itu yang tidak boleh. Maka kita sudah bisa memahami bahwa ternyata debat itu berbeda dengan penistaan. Kalau orang melakukan penistaan dalam debat, yang disalahkan itu ya orangnya, bukan debatnya itu sendiri. Sama persis seperti ketika ada debat politik. Ketika terjadi debat politik, kalau ada yang melakukan ad hominem, abusive ad hominem, itu artinya menyerang pihak yang lain secara membabi buta, tidak dengan argumen lagi, sudah menyerang karakter orang, sudah menyerang orangnya, bukan menyerang argumennya, yaitu disalahkan orang tersebut yang sudah melakukan pelecehan terhadap orang lain, bukan debat politiknya. Betul kan? Nah, kalau ini sudah bisa dibedakan, maka kita tidak bisa memasung debat atas kesalahan-kesalahan atau hal-hal terjadi penistaan. Debat tidak bersalah apapun terhadap, tidak punya utang apapun terhadap kalau orang buat penistaan. Itu debat tidak salah, penistaannya yang salah, atau penistanya yang salah, bukan debatnya yang salah. Jadi dua hal ini perlu dibedakan dan jangan sampai dicampur adukan. Jadi pesan beta mungkin kepada pendeta Yeri dalam podcastnya Deddy Corbuzier maupun entah orang Kristen lainnya yang ada juga yang tidak begitu menyukai perdebatan. Tolonglah, kalau Anda tidak suka berdebat tidak masalah, setiap orang punya interestnya masing-masing. Tetapi kalau Anda menyalahkan debat agama, itu Anda keliru. Anda keliru karena Alkitab pun mengajarkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda tidak suka dengan terjadi penistaan agama, jangan menyalahkan debatnya, karena debat tidak bersalah atas terjadi penistaan. Penistaannya penistaan, debat ya debat gitu. Jadi jangan mencampur adukan ya, sama seperti kita bilang tadi, debat politik ya debat politik, tapi ketika ada yang melakukan pelecehan terhadap pelaku politik lainnya, ya itu yang salah, bukan debat politiknya yang salah. Nah, debat agama juga demikian. Jadi jangan standar ganda. Kadang-kadang orang suka asik nonton debat politik, hot, panas dan senang melihat perdebatan di sana, kemudian mengatakan oh seru dan sebagainya. Tapi ketika debat agama dia mulai risih, seolah-olah anti dan sebagainya.
itu standar ganda. Itu Anda melakukan standar ganda. Nah, di dunia ini, entah pandangan agama, filsafat, dalil sains, atau apapun semuanya itu, dalam ranah keilmuan, semua itu boleh diperdebatkan, boleh dipertanyakan, boleh diuji, boleh didebatkan. Tidak ada yang haram, semuanya boleh-boleh saja. Karena debat itu bukan suatu kesalahan, bukan dosa, tidak melanggar hukum. Jadi semua jenis ilmu, termasuk ilmu agama, boleh didebatkan. Beta mau kritisi ateis, boleh. Ateis mau kritisi dunia teis, entah itu kekristenan, Islam, Hindu, Buddha, boleh. Kenan mau mengkritisi Islam, boleh. Islam mau mengkritisi kekristenan, boleh. Atau mengkritisi Hindu, Buddha, dan sebagainya, boleh. Boleh. Sepanjang yang dilakukan itu adalah debat versus debat, atau argumen versus argumen yang dipertentangkan, bukan menjadi penistaan. Bukan hanya agama, penistaan dalam berbagai bidang, dan politik, dalam debat politik, debat ekonomi, atau debat apapun itu tidak boleh menyerang orang lain. Yang harus Anda serang adalah argumennya. Ingat, dalam debat itu yang satu-satunya yang kita serang adalah argumen, bukan orang yang mengemukakan argumen. Sama dengan debat agama, seranglah argumen mereka, bukan orangnya atau agamanya. Demikian yang ingin kita sampaikan. Semoga berguna bagi teman-teman, saudara semua, dan semoga mencerahkan dan dipahami oleh teman-teman semua. Anda mau bagikan video ini boleh, tapi mungkin video ini akan beta taruh juga di channel YouTube beta. Demikian, terima kasih. Sam sepotong nalekak. Ba omong.